Hai Bunda, apakah Bunda sering melihat buku seperti ini? Ya, ini adalah buku KIA atau buku Kesehatan Ibu dan Anak. Buku Kesehatan Ibu dan Anak berisi tentang informasi dan catatan pelayanan kesehatan serta catatan khusus bila mana ada kelainan pada ibu selama hamil, bersalin, nifas, serta pada anak. Informasi dalam buku KIA sangat penting untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak. Buku KIA harus dibaca dan dimengerti oleh ibu dan keluarga. Ditunjukkan pada petugas kesehatan dimanapun pelayanan kesehatan diberikan untuk dicatatkan tindakan yang akan diberikan. Informasi tentang kesehatan dan catatan khusus bila mana ada kelainan pada ibu serta anak harus dicatat di dalam buku KIA. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku kesehatan bagian ibunya ya. Setiap ibu hamil mendapatkan satu buku KIA untuk kehamilan tunggal dan mendapatkan tambahan satu buku KIA lagi untuk anak lain pada kehamilan kembar. Pada halaman pertama ini berisi tentang identitas ibu. Di halaman kedua terdapat tabel di mana ibu akan menulis tanggal dan tempat pelayanan yang menerima ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, bersalin, ibu menyusui dini, nifas, dan bayi baru lahir atau neonatus. Pada halaman 3, ini merupakan kartu kontrol minum tablet tambah darah pada ibu hamil selama masa kehamilan. Dan ibu akan memberi tanda checklist pada kotak jika tablet tambah darahnya sudah diminum. Pada halaman 4, ini merupakan persiapan yang wajib dipenuhi sebelum persalinan. Di antaranya identitas diri, penolong persalinan, kendaraan, memikirkan metode kontrasepsi setelah melahirkan, pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan, dan bersedia dirujuk jika terjadi kegawat daruratan. Halaman 5 merupakan evaluasi kesehatan ibu hamil yang nantinya akan dilakukan oleh petugas kesehatan dengan persetujuan ibu dan pendamping. Pada halaman 6 merupakan pemeriksaan dokter pada trimester pertama, yaitu kehamilan yang kurang dari 12 minggu. Pada halaman 7 merupakan grafik evaluasi kehamilan yang akan diisi oleh bidan atau perawat. Dan halaman 8 merupakan grafik peningkatan berat badan untuk kategori IMT prakehamilan dan akan diisi oleh bidan atau perawat. Halaman 9 merupakan screening preeklamsia pada kehamilan kurang dari 20 minggu yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi di dalam urin. Halaman 10 merupakan lembar pemeriksaan dokter pada kehamilan trimester ketiga atau pada usia kehamilan 32 minggu sampai 36 minggu. Terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan USG, pemeriksaan labor, rencana persalinan, dan konseling. Halaman 11 dan 12 merupakan ringkasan pelayanan kesehatan dokter spesialis. Ingat ya Bun, jika ingin melakukan pemeriksaan dengan USG, lakukanlah dengan dokter spesialis kandungan. Halaman 13 merupakan ringkasan pelayanan persalinan yang akan diisi oleh tenaga kesehatan. Terdiri dari hasil pemeriksaan terhadap ibu bersalin dan nifas, bayi saat lahir, kondisi bayi saat lahir, dan asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir. Halaman 14 merupakan ringkasan pelayanan terhadap ibu nifas dan keadaan bayi. Dan halaman 15 merupakan catatan rujukan jika diperlukan. Halaman 16 merupakan catatan pelayanan apa saja yang wajib didapatkan oleh ibu selama kehamilan. Ditulis dan dilakukan oleh petugas kesehatan, yang terdiri dari pemantauan kenaikan berat badan selama kehamilan, tekanan darah, status gizi, ukur tinggi rahim, pemeriksaan denyut jantung janin, screening imunisasi, tablet tambah darah, pemeriksaan labor, penanganan kasus, dan konseling. Halaman 17 adalah anjuran untuk mengikuti kelas ibu hamil. Halaman 18 merupakan perawatan apa saja yang baik dilakukan oleh ibu hamil dan hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Pada halaman 19 terdapat tabel porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Halaman 20 merupakan contoh aktivitas fisik dan latihan fisik yang baik dan yang tidak baik dilakukan oleh ibu hamil. Halaman 21 merupakan tanda bahaya pada kehamilan yang harus dipahami oleh ibu hamil dan keluarga.
Di antaranya berkurangnya pergerakan janin, muntah terus-menerus dan tidak mau makan, demam, pecah ketuban sebelum waktunya, perdarahan pervaginam, dan bengkak pada kaki, tangan, wajah yang disertai dengan sakit kepala hebat dan kejang. Jika terdapat tanda-tanda bahaya seperti tadi, maka ibu hamil harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Halaman 22 merupakan persiapan melahirkan yang harus disiapkan. Di antaranya memastikan kembali tanggal perkiraan persalinan, pendamping, biaya, penolong dan tempat persalinan, kemudian persiapan surat-surat penting, calon pendonor, transportasi, perencanaan KB, dan lain-lain. Halaman 23 merupakan tanda-tanda awal persalinan, di antaranya perut terasa mules dan keluar lendir campur darah. Halaman 24 merupakan informasi dan gambaran proses melahirkan yang akan dijalani oleh ibu hamil. Halaman 25 merupakan tanda-tanda bahaya pada persalinan. Di antaranya perdarahan pervaginam, kejang, air ketuban hijau dan berbau, tali pusar atau bagian janin yang lain selain kepala keluar dari jalan lahir, ibu gelisah dan nyeri hebat, dan ibu tidak kuat mengedan. Jika muncul salah satu tanda-tanda bahaya tersebut, maka petugas kesehatan akan segera merujuk ibu ke rumah sakit. Halaman 26 merupakan informasi mengenai depresi pasca melahirkan, pencegahan, dan penanganannya. Halaman 27 merupakan perawatan dan pelayanan yang akan didapatkan oleh ibu nifas dari petugas kesehatan. Halaman 28 merupakan hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Pada halaman 29, ibu akan mendapatkan informasi penting mengenai ASI dan cara menyusui yang benar. Halaman 30 tentang cara memerah dan cara menyimpan ASI untuk ibu menyusui. Halaman 31 adalah tabel porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari-hari. Halaman 32 merupakan cara cuci tangan yang benar, kapan dan kenapa kita harus mencuci tangan. Dan halaman 33 adalah tentang KB pasca melahirkan, terdiri dari alasan pentingnya ber-KB dan berbagai metode kontrasepsi. Nah, begitu Bunda kurang lebih isi buku KIA. Sangat penting untuk ibu hamil memiliki buku ini. Buku ini juga harus dipahami oleh ibu dan keluarga. Karena begitu banyaknya informasi penting mengenai kesehatan ibu dan anak. Dan jangan lupa jika melakukan pemeriksaan kehamilan, buku kesehatan ibu dan anak selalu dibawa dan diberikan kepada petugas kesehatan untuk diisi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.